Pagi Pak, perkenalkan nama saya Surya Sudarman dengan NPM 24103428, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Surga. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Dalam video ini nanti saya memberikan informasi tentang kasus, berita tentang kasus hak asasi manusia. Nanti simak video berikutnya. Komnas HAM merilis 4 pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus pembunuhan Brigadir J. 4 pelanggaran tersebut diungkapkan oleh Komisioner Komnas HAM bidang penyuluhan, BK Ulung Apsara pada Kamis 1 September 2022. Tadi didasarkan pada proses, kemudian temuan faktual dan analisa faktual, kami kemudian beranjak kepada soal analisa pelanggaran HAM-nya. Ada 4 poin utama dari analisa pelanggaran HAM. Pelanggaran pertama yang dilakukan yaitu penghilangan hak untuk hidup, yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Diketahui, para tersangka yang melanggar hak untuk hidup ini telah ditetapkan, yakni Ferdi Sambo, Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Pelanggaran kedua, yakni hak memperoleh keadilan, yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam hal ini, Brigadir J yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap Putri dieksekusi mati tanpa adanya proses hukum. Begitu pula dengan Putri, yang terhambat kebebasannya untuk melaporkan kejadian dugaan kekerasan seksual yang dialaminya ke kepolisian. Ketiga, pelanggaran obstruction of justice, yakni upaya menghalangi penegakan hukum lantaran terdapat 2 tindakan yang diduga menghalangi proses penegakan hukum, yakni menyembunyikan dan melenyapkan barang bukti sebelum atau sesudah proses hukum. Yang terakhir, pelanggaran hak anak. Menurut Komnas HAM, kasus Brigadir J ini membuat anak-anak dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kehilangan haknya dalam mendapatkan perlindungan dari kekerasan psikis dan mental. Tak hanya merilis 4 pelanggaran HAM, Komnas HAM juga merekomendasikan Polri kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati oleh Brigadir J. Hal tersebut berdasarkan temuan faktual Komnas HAM yang memperlihatkan bahwa Putri diduga mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J ketika mereka berada di Magelang. Analisis kasus pelanggaran HAM yang bahas dalam video tersebut. Analisis kasus pelanggaran HAM di dalam kasus Brigadir Joshua. Yang pertama, latar belakang kasus. Kasus Brigadir menjadi perhatian publik karena melibatkan kematian seorang anggota polisi di lingkungan internal kepolisian dan menarik perhatian Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk melakukan penyelidikan karena diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM yang diungkap Komnas HAM, video tersebut menjelaskan 4 bentuk pelanggaran HAM dalam kasus ini. Menurut Komnas HAM, yang pertama, kekerasan dan penghilangan nyawa yang tidak sesuai prosedur. Komnas HAM menemukan adanya kekerasan yang berakhir pada hilangnya nyawa Brigadir J. Jika dalam kejadian ini tidak ada pembelaan diri atau self-defense yang sah, maka ini merupakan pelanggaran hak hidup, salah satu hak asasi paling mendasar. Contoh nyata, seorang anggota masyarakat tewas akibat tindakan kekerasan aparat ketika tidak menunjukkan ancaman nyata terhadap keselamatan orang lain. Yang kedua, penghalangan penyelidikan dan informasi. Kasus ini juga menunjukkan indikasi keterlambatan atau penghalangan proses penyelidikan awal, termasuk pengendalian bukti di tempat kejadian dan informasi yang disampaikan ke publik. Hal ini dapat mengganggu prinsip yang pertama, transparansi dan hak atas keadilan, karena masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar secara cepat dan adil. Yang ketiga tuh
konflik kepentingan dalam penanganan kasus. Komnas HAM menyatakan bahwa ada kemungkinan benturan kepentingan internal yang mempengaruhi proses hukum pihak yang terlibat. Jika penegakan hukum dipengaruhi oleh hubungan internal lembaga, maka ini bisa dianggap sebagai yang pertama, menghambat penegakan keadilan yang menjadi bagian dari hak asasi manusia. Yang keempat, ketidakadilan dalam proses hukum. Komnas HAM juga menyoroti bahwa perlakuan hukum terhadap kasus ini belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, baik dalam transparansi maupun dalam pemenuhan prosedur hukum yang semestinya. Ini berkaitan dengan hak setiap warga negara atas perlindungan hukum yang adil. Oke, baik, terima kasih. Itu saja penjelasan analisis terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di dalam video tersebut. Oke, baik, terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.